Baik, waktu sudah jam 10:05. Para peserta sekalian, mohon izin Pak Wamendes dan para peserta sekalian, mohon izin kita akan memulai acara ini ya. Sambil juga tetap menunggu para peserta sekalian yang belum bergabung di Zoom Room ini, tetapi sudah melakukan registrasi. Selamat pagi para peserta sekalian, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi. Terima kasih sudah bergabung. Kita juga menunggu Bapak Heru Doyo, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ikut bergabung di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat bertemu kembali, selamat bergabung di acara Ngobrol Bareng Hutsos seri ketiga. Pada seri ketiga ini tema yang kita angkat adalah gotong royong membangun desa. Para peserta sekalian, tema ini merupakan tema yang sangat penting dan menarik menurut saya pada saat kita mengalami krisis saat sekarang ini. Indonesia mengalami krisis akibat pandemi ya. Krisis artinya ada krisis kesehatan gitu ya. Dan juga kita mengalami barangkali juga adalah krisis psikologis karena berbagai macam hantaman yang diakibatkan oleh pandemi saat sekarang ini. Kita tahu bahwa desa merupakan satu fundamen pembangunan di Indonesia, dan di desa sebetulnya banyak sekali sumber daya yang tersedia, dan tidak salahnya memang kita harus kembali menengok desa untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh krisis saat sekarang ini. Dan juga pemerintah sendiri sebetulnya sudah memprioritaskan desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan Indonesia saat sekarang ini. Para peserta sekalian, sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya di bulan yang bersejarah ini, bulan Agustus. Kita tahu di bulan Agustus diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan sekarang sudah berusia 75 tahun. Kita tahu banyak sekali sejarah yang melandasi, yang mengiringi proses kemerdekaan kita. Maka saya ingin mengajak sejenak para peserta sekalian untuk mengheningkan cipta di bulan yang penuh bersejarah ini, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, para peserta. Diskusi pada hari ini, Ngobrol Bareng Hutsos hari ini, itu diselenggarakan oleh 3 organisasi atas kerjasama 3 organisasi, yaitu Pijar 98, Poros Hijau Indonesia Provinsi Jambi, dan Yayasan Capa Keadilan Ekologi. Saya ingin mengundang salah satu perwakilan dari penyelenggara ini, Bapak Muhammad Judi, untuk bisa menyampaikan sepatah 2 patah kata kepada kita semua. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Rifani Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang telah bergabung. Selamat bergabung Pak. Yang saya hormati Bapak Heru Doyo, dan mudah-mudahan sebentar lagi beliau juga bisa bergabung dari Direktur BUPSA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial. Dan selamat bergabung pada Ibu Ona Semada, tokoh masyarakat penggerak perhutanan sosial di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada kegiatan seri ngobrol bareng kita pada hari ini. Ini merupakan
seri ngobrol bareng yang ketiga. Sebelumnya kita sudah melakukan seri ngobrol. Yang pertama kita bicara tentang bagaimana perhutanan sosial menjadi salah satu peluang dalam penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan. Kemudian di seri ngobrol kedua kita juga bicara bagaimana kemudian kontribusi perhutanan sosial terhadap ketahanan pangan di desa. Dan pada hari ini kita kembali bertemu bersama Bapak dan Ibu sekalian, dan tentu kita masih bicara terkait dengan perhutanan sosial. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdi, tapi biasa dipanggil Edi, dan saya sehari-hari sebagai Direktur Yayasan CAPA. Dan pada hari ini saya mewakili teman-teman penyelenggara seri ngobrol bareng ketiga ini, di mana di dalam proses kegiatan kita pada hari ini terlaksana berkat kerjasama kami dari Yayasan CAPA Keadilan Ekologi dengan teman-teman Poros Hijau Indonesia Provinsi Jambi. Bapak Ferry Irawan sudah hadir pada hari ini, kemudian juga teman-teman dari Pijar 98, tadi ada Bang Haikal yang sudah hadir pada hari ini, dan kami menyelenggarakan kegiatan pada hari ini adalah bagaimana kemudian bicara untuk kemudian perhutanan sosial. Kita tahu bahwa perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional untuk kemudian memberi akses kelola pada masyarakat dalam kawasan hutan, dan tentu saja untuk mampu meningkatkan pendapatan ekonomi dan tentu saja berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Bicara perhutanan sosial tentu tidak bisa lepas dari wilayah desa, karena wilayah-wilayah perhutanan sosial tentu secara tapak adalah berada di wilayah desa. Oleh karena itu, pada hari ini kami dari 3 organisasi penyelenggara berharap bagaimana dalam membangun kegiatan-kegiatan perhutanan sosial itu adalah kita lakukan secara gotong royong. Gotong royong yang kami maksud adalah bagaimana kemudian perhutanan sosial ini tidak hanya menjadi kerja-kerja oleh satu kementerian atau kelembagaan, tapi bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan perhutanan sosial ini bisa bersinergi, bisa sinkron dengan kelembagaan-kelembagaan dan kementerian yang ada di Republik Indonesia ini. Dan tentu saja perhutanan sosial ini terkait juga dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Kita tahu beberapa regulasi juga sudah diterbitkan oleh pemerintah bagaimana kemudian mensinkronkan atau mensinergiskan antara kegiatan-kegiatan baik pusat maupun daerah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah terjadi rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kemudian mensinkronkan, mensinergiskan bagaimana kemudian program-program perhutanan sosial ini bisa masuk atau bisa didukung oleh pemerintahan desa. Kemudian kita juga tahu bahwa ada surat arahan dari Mendagri kepada gubernur untuk kemudian pada tahun 2020 ini itu pemerintah daerah sudah mulai mengarahkan untuk kemudian mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial. Dan terkait dengan desa sendiri, kita tahu Permendes juga sudah, Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan Permendes nomor 11 tahun 2019 untuk kemudian mendorong prioritas penggunaan dana desa untuk program perhutanan sosial. Nah, pada hari ini kita akan coba menggali informasi tersebut, mendiskusikan hal-hal yang terkait bagaimana pengelolaan perhutanan sosial, menghubungkan antara kelembagaan atau kementerian dan kelembagaan yang ada untuk kemudian mendorong program perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik, dan tentu saja bagaimana pendapat ekonomi masyarakat juga bisa meningkat, dan tentu saja kesejahteraannya juga akan menjadi lebih baik. Nah, untuk itu pada hari ini telah hadir Bapak Wakil Menteri Pak Budi Aris Setiadi. Selamat datang Pak Ari Budi Setiadi. Kemudian Pak Heru Joyo, Ibu Ona nanti juga akan bicara tentang bagaimana pengalaman masyarakat dalam mendorong dana desa untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman panitia dari 3 kelembagaan yang menjadi panitia pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dengan baik, bisa lebih fokus memperhatikan apa nanti yang disampaikan narasumber, agar hasil diskusi kita pada hari ini bisa menjadi
bahan, bisa menjadi membuka cakrawala buat kita, menambah pengetahuan kita untuk kemudian terus bergerak mulai dari pusat, daerah sampai ke desa untuk kemudian membangun perhutanan sosial, masyarakat sejahtera dan lingkungan lestari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Pak Rifani Nur. Silakan Pak Rifani. Terima kasih Pak Edi. Acara ngobrol bareng Hutsos tadi, acara ngobrol bareng Hutsos ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, itu adalah sebagai media untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mengundang berbagai macam pihak, untuk bisa saling berkontribusi, saling berbagi pengalaman terkait dengan perhutanan sosial, bagaimana kemudian membangun desa, bagaimana kita bisa mensejahterakan desa, sekaligus juga melestarikan lingkungan hidup yang memang kalau kita bicara perhutanan sosial, ya lokasi tapaknya itu adalah di desa. Kita berharap dengan ngobrol bareng ini itu bisa ditemukan, bisa saling berbagi, bisa saling membangun ide-ide inovatif bagaimana membangun perhutanan sosial, membangun desa itu lebih baik lagi ke depan. Para peserta sekalian, meskipun ini adalah ngobrol santai, dengan santai kita harapkan bisa banyak ide-ide yang bisa mengalir, ide-ide segar yang bisa kita ciptakan, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib diskusi kita agar bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Pertama, host akan membuat mute, mematikan semua mikrofon ya para peserta, ini demi kelancaran kita dan tidak ada suara-suara yang mengganggu, apalagi nanti dalam presentasi para narasumber. Mikrofon yang akan diaktifkan hanya mikrofon narasumber dan moderator. Akan tetapi nanti para peserta jangan khawatir ketika di dalam diskusi interaktif bagi para peserta yang mendapat kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung atau menyampaikan pendapatnya kepada para narasumber, kita akan host akan membuka mute-nya mikrofon dan bisa berkomunikasi langsung. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan juga bahwa peserta juga bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan komentarnya di kolom chat ya. Nanti akan kita baca dan beberapa hal yang memang relevan dan penting itu akan kita sampaikan kepada narasumber dan dari situ juga akan bisa berkomunikasi langsung dengan para narasumber. Tadi sudah disampaikan sekali lagi, saya sampaikan bahwa selain diskusi melalui Zoom Room ini, juga acara ini disiarkan secara live melalui kanal YouTube Capa Keadilan Ekologi. Baik, tanpa berpanjang lebar, ini adalah sesi yang kita nantikan bersama. Saya mengundang yang terhormat Bapak Budi Ari Setiadi, Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selamat datang Pak Budi Ari, apa kabar? Salam sehat Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Kita akan berdiskusi dan mendengarkan presentasi Pak Budi Ari. Ini adalah hal yang sangat penting. Tadi sudah kita sampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional. Banyak sekali sumber daya yang ada di hutan sebetulnya ya. Tetapi satu fakta juga bahwa lebih dari 30.000 desa, mungkin nanti Pak Budi Ari dan Pak Herudoyo bisa lebih mengkonkretkan, bisa lebih mendetailkan datanya. Lebih dari 30.000 desa itu ada di dalam kawasan hutan dan berada di pinggiran desa. Sementara memang kemiskinan itu banyak terjadi di desa, dan ini menjadi tugas kita bersama, sehingga harus ada sinergi, harus ada kerjasama di antara para pihak, di antara anak bangsa ini, baik dari kementerian lembaga, baik dari semua lembaga-lembaga, baik dari semua organisasi, dan potensi bangsa ini untuk bisa membangun desa. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan presentasi Pak Budi Ari. Mohon izin, nanti akan kami siapkan share ya Pak Budi Ari, bahannya dari host ya. Nanti yang akan men-sharing, membagi presentasi Pak Budi Ari. Oke. Silakan Pak Budi Ari, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi buat peserta webinar di pagi hari ini dari Yayasan Capa Ekologi, Pijar 98, dan Poros Hijau Indonesia Jambi. Ini panitia bisa tolong ditampilkan slide saya. Jadi skema reforma agraria ini sebagai bagian dari program kebijakan pemerintah ini ada dua, yaitu tanah objek reforma agraria atau TORA dan perhutanan sosial. Bisa ditampilkan, Pak? Terima kasih. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada legalisasi aset 4,5 juta hektar dan yang kedua adalah redistribusi tanah sebanyak 4,5 juta hektar. Sedangkan perhutanan sosial yang mencakup aspek legalitas akses ini ada pemberian akses perhutanan sosial, pengusahaan hutan dalam periode tertentu seluas 12,7 juta hektar. Di mana lahan itu dari Kementerian LHK yang mencakup juga lahan perhutani dan inhutan. Jadi ada 12,7 juta hektar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi menurut SK Menko Perekonomian nomor 73 tahun 2017, inilah susunan dari tim reforma agraria, di mana ada Kementerian Perekonomian, LHK, Kementerian Desa, dan juga termasuk Kementerian ATR BPR. Lanjut, Mas. Nah, ini peran masing-masing kementerian dalam pelaksanaan reforma agraria. Slide berikutnya. Jadi dalam slide berikutnya kita tampilkan, kita lihat bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini diberi amanat untuk melakukan identifikasi potensi aset tanah desa, termasuk potensi hutan milik desa untuk dioptimalkan dalam program reforma agraria. Slide berikutnya, panitia, tolong slide berikutnya. Sementara yang berikutnya adalah penyiapan dukungan peraturan pelaksanaan reforma agraria, misalnya rancangan Permendes tentang pengelolaan aset dan sumber daya alam desa. Yang ketiga adalah memberikan dukungan substansi kepada pendamping desa terkait dengan reforma agraria, dan yang keempat adalah dukungan pemberdayaan pasca redistribusi tanah. Inilah tugas dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sementara lingkup yang lain didorong pada kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Tata Ruang. Coba slide berikutnya, panitia. Panitia, ya. Di tahun 2014 itu jumlah desa ada 73.709. Sekarang ini di tahun 2018 jumlah desa itu 75.436. Sedangkan yang di tahun 2019 itu 74.953. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa desa terletak di luar hutan itu mencakup 54.000 desa, sedangkan di tepi atau sekitar kawasan hutan ada sekitar 17.933 desa, sedangkan ada desa yang ada dalam kawasan hutan itu jumlahnya mencapai 2.748 desa. Lanjut, panitia. Nah, kita bisa lihat berdasarkan ketentuan penduduk di kawasan hutan terhadap hutan. Yang tinggi itu ada 33%, 40% sedang, 17,44% itu rendah, dan yang sama sekali tidak tergantung pada hutan itu ada 8,7%. Tapi kalau kita lihat tergolong tinggi, sangat tinggi sekali desa-desa ini ketentuan terhadap hutan. Kalau lihat dari angka-angka yang ada, hampir 70%. Kalau kita ngomong yang sedang dan tinggi aja sudah 73% desa itu punya ketergantungan terhadap hutan. Lanjut, panitia. Desa atau kampung berada dalam kawasan ber-HGU atau di dalam izin pemanfaatan hutan. Nah, inilah yang menimbulkan sering sengketa lahan di sana karena status hukum wilayah tidak jelas, sehingga program pemerintah sulit menjangkau wilayah desa atau kampung. Saya misalnya contohkan ini, misalnya saya kemarin sebulan lalu ke desa Muara Gembong di Bekasi, itu tanahnya sekitar 2.000 hektar itu tanahnya LHK, sehingga pemerintah daerah pun nggak bisa intervensi ke sana karena status lahannya adalah lahan negara atau pemerintah pusat. Ini juga problem yang harus kita carikan jalan keluar segera. Nah, lanjut slide berikutnya. Jadi jumlah desa di dalam atau sekitar kawasan hutan itu ada total 20.681 desa. Nah, kita lihat ada lokasi konflik di 919 desa.
dengan identifikasi penyebab konfliknya keramaian, ketidakpuasan atas kebijakan pelayanan, ya kasus asmara, harta, kekuasaan, ideologi, percayaan, dan lainnya. Sebenarnya ada korban meninggal di 144 desa. Ini konflik-konflik yang terjadi dalam desa di kawasan di sekitar hutan. Lanjut. Nah, ketika kita identifikasi, maka aktor yang menyelesaikan konflik di desa itu atau di kawasan hutan itu adalah aparat pemerintah, aparat keamanan, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat. Nanti bahannya di-share aja langsung. Slide berikutnya. Dan sekarang kita bicara soal mengenai strategi perhutanan sosial di desa. Perhutanan sosial diutamakan untuk dilaksanakan di desa yang saat ini memiliki konflik batas dengan kawasan hutan. Karena sampai sekarang batas desa aja kita masih hanya 2% desa di Indonesia yang punya batas desa yang jelas. Terus kawasan hutan yang ada di kawasan administrasi desa akan menjadi kawasan pelaksanaan tanah objek reforma agraria, TORA, dan perhutanan sosial. Nah, keterlibatan kelompok masyarakat terutama kelompok marginal di desa sebagai penerima mandat tanah objek TORA dan perhutanan sosial akan dibahas melalui mekanisme musyawarah desa. Ini ada mekanisme demokratis partisipasi warga, yaitu lewat mekanisme yang namanya musyawarah desa atau musdes. Dalam hal kawasan hutan yang ada di desa terpilih itu terkandung klaim adat melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kawasan hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat. Dan yang berikutnya adalah yang penting adalah pembentukan penguatan kelembagaan ekonomi kolektif desa, BUMDes atau BUMDesma, koperasi dan lain-lain sebagai wadah kegiatan pemanfaatan tanah objek reforma agraria, TORA, dan perhutanan sosial. Nah, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan pedesaan ini harus menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah. Menata ruang kawasan pedesaan, meningkatkan kemandirian pangan dan energi, menyiapkan kebijakan shareholding pemerintahan desa dan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya alam, serta merehabilitasi kawasan pedesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa kota dengan mewujudkan sentra produksi unggulan pedesaan, meningkatkan akses transportasi, meningkatkan akses terhadap informasi, mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah, dan meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta, dan mengembangkan pelayanan lembaga keuangan pedesaan. Lanjut, panitia slide-nya. Nah, ini kalau kita bicara urutan-urutannya, jadi ada musdes, bagaimana pengaruh dana desa untuk konsolidasi sumber daya ekonomi desa, kerjasama antar desa, pemetaan potensi dan aset desa, penyertaan modal, pendapatan asli desa, pengusulannya, dan lain-lainnya. Jadi inilah flowchart alur kerja percepatan perhutanan berbasis percepatan perhutanan sosial berbasis desa. Lanjut. Nah, ini contoh. Ini contoh saya sampaikan tentang hasil perhutanan sosial Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Tanjung Jabung Barat di Jambi. Itu ada komunitasnya kelapa sawit, luasnya 2.000 hektar, hasil panennya 36.000 ton per tahun, dengan omset 4 sampai 5 miliar per bulan, jumlah keluarga yang terlibat 900 keluarga, dan dengan kemitraan satu perusahaan PT ASEAN Agri. Jadi ini ada kerjasama, ada juga inti plasma dan juga kemitraan, sehingga warga masyarakat desa ini bisa memperoleh pendapatan dari pengelolaan hasil perhutanan sosial. Lanjut, panitia. Ini hasil perhutanan sosial Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang di Jawa Barat. Ada madu hutan, luas lahannya 14.000 hektar, hasil panennya 25 ton per tahun, jumlah kakak yang terlibat 400 kakak, dengan kemitraannya adalah Oriflame dari kemitraan swasta. Lanjut, slide berikutnya. Ini saya ngasih contoh-contoh yang sudah terjadi di kemitraan sosial di Kopi Robusta Sarampas di Kecamatan Serampas, Kabupaten Merangin, Jambi. Kopi Robusta, luas lahannya 400 hektar, hasil panennya 500 ton per tahun, dan jumlah kakak yang terlibat adalah 125 kakak. Nah, itu kemitraannya dari mulai PT Nusantara Kopi, CV Harapan Jaya, Pusat Oleh-oleh Jambi, Beranda Sumatera, dan 5 coffee shop. Begitu. Lanjut, panitia. Nah, ini juga di Jawa Timur, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada perhutanan sosial dengan komoditas Kopi Robusta, luas lahan 1.200 hektar, hasil panennya 960 ton per tahun, dengan omset 24 miliar per tahun, dan jumlah kakak yang terlibat adalah
1.200 KK dengan kemitraan PT Asal Jaya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam reforma agraria, Kementerian Desa, PDTT berada dalam pokja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Skema reforma agraria yang dikembangkan oleh PDTT ialah perhutanan sosial. Terdapat 20.681 desa hutan pada tahun 2018, sedangkan konflik hanya terjadi pada 919 desa hutan, 4%. Sumber konflik tadi disampaikan. Dan yang terakhir adalah pola persuasi penanganan konflik melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi justru membutuhkan kerjasama dan perdamaian. Prukades, produk di kawasan perhutanan sosial adalah kerjasama ekonomi dalam skala wilayah memadai, seperti di kelapa sawit, contoh-contoh yang tadi di madu di ujung kulon, kopi robusta, Merangin, di kopi robusta di Merangin dan di Malang. Selanjutnya itu nanti di paparan berikutnya itu ada beberapa halaman itu contoh-contoh tentang lampiran-lampiran mengenai kondisi data perhutanan sosial yang bersinggungan dengan kawasan perdesaan. Itu ada beberapa halaman, nanti bisa di-share ke beberapa teman yang membutuhkan. Ada kawasan perdesaan dari mulai di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan lain. Itu lampirannya. Tetapi intinya adalah bahwa dari apa yang saya paparkan tadi bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sangat berkepentingan untuk menyelenggarakan, mensukseskan program perhutanan sosial. Karena yang pasti program perhutanan sosial ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memberantas kemiskinan khususnya di desa-desa. Karena tanah yang terlantar itu bisa digunakan menjadi aset-aset yang produktif, karena kita bicara soal produktivitas desa. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, peran desa menjadi sangat penting untuk menjadi penyangga ketahanan pangan dan juga produk-produk pertanian. Kita mengharapkan dengan banyaknya tanah-tanah desa produktif digunakan atau dikelola dengan baik dan meminimalisir sengketa-sengketa mengenai pertanahan khususnya di kawasan perhutanan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Begitu paparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budiari, Pak Wamendes untuk paparannya. Komitmen yang sangat kuat diberikan oleh Pak Wamendes untuk mendukung perhutanan sosial, karena seperti yang disampaikan beliau bahwa perhutanan sosial ini mempunyai banyak fungsi ya. Selain untuk bisa meredam, untuk bisa menyelesaikan konflik, juga untuk bisa melestarikan lingkungan hidup, dan yang terakhir beliau katakan bahwa perhutanan sosial ini di masa pandemi saat sekarang ini itu adalah sebagai penyangga ketahanan pangan. Juga selain itu tentu saja juga bisa untuk menambah juga imunitas ya, karena di saat pandemi saat sekarang ini kita membutuhkan yang namanya tanaman-tanaman kesehatan untuk meningkatkan imunitas, dan itu memang bisa dilakukan di lokasi-lokasi perhutanan sosial. Pak Wamendes, mohon izin nanti kita akan berdiskusi sampai jam 12 siang pas. Nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta. Mohon izin Bapak masih berkenan untuk bisa bertahan di Zoom room ini ya Pak Wamendes. Sambil nanti masih ada 2 presentasi lagi. Setelah itu kita akan membuka ruang pertanyaan dan diskusi. Sudah ada yang resen, tetapi mohon bersabar ya para peserta sekalian. Ada 2 narasumber dulu. Kita akan mempersilahkan Pak Herudoyo dan Ibu Ona untuk bisa menyampaikan presentasinya, nanti baru kita buka ruang untuk berdiskusi. Telah hadir di Zoom room kita ini yang terhormat Pak Herudoyo, sahabat baik saya. Beliau adalah Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini pasti sangat relevan sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wamendes tadi.
terkait dengan perlunya pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan, terutama juga di wilayah-wilayah perhutanan sosial. Mari kita simak dan dengarkan bagaimana strategi, bagaimana program-program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memang punya tanggung jawab untuk mengelola hutan, dan saat sekarang ini juga untuk bisa melaksanakan program perhutanan sosial sebagai program prioritas nasional. Kepada Pak Herudoyo, saya persilahkan. Pak Heru. Pak Rifani, yang terhormat Bapak Wamendes, Bapak Budiari, dan yang tentunya saya hormati Pak Rifani, juga narasumber Ibu Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang diundang untuk memberikan sharing informasi maupun kegiatan yang kami lakukan dan kami akan lakukan terkait bagaimana mensinergikan kegiatan perhutanan sosial ini dalam membangun bersama pedesaan. Memang basis perhutanan sosial adalah masyarakat pedesaan, sehingga sangat relevan bila kami bisa men-sharing kegiatan ini di dalam Zoom meeting ini. Next. Next. Silahkan terus next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Wamen, sebelum itu, mohon maaf sebelumnya. Bapak dan Ibu dan Pak Wamen, kami sampaikan sebagai pendahuluan bahwa ada kondisi terkait dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dalam sekitar kawasan hutan. Yang pertama terkait dengan kondisi masyarakat sekitar hutan. Ada sekitar 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan. Ini tentu saja desa-desa itu menjadi perhatian utama kita dalam rangka untuk perhutanan sosial ini. Karena tujuan-tujuan peningkatan sejahtera masyarakat itu menjadi bagian integral dari bagian pokok dari perhutanan sosial. Yang kedua adalah ada penduduk miskin di area perhutanan sosial atau di area hutan, bukan perhutanan sosial, sebesar sebanyak 10.200.000 orang. Ini tentu saja menjadi PR kita bersama bagaimana penduduk miskin itu meningkat kesejahteraannya melalui kegiatan yang berbasis ekonomi dengan produk-produk yang berasal dari kawasan hutan. Nah, tadi juga Pak Wamendes menyampaikan bahwa dalam rangka pemerataan ekonomi itu maka ada kegiatan yang terkait dengan kehutanan dan pemanfaatan lahan. Yang pertama adalah TORA, tanah objek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan itu seluas 4,1 juta hektar. Ini skemanya aset, jadi aset kawasan, aset lahan, yaitu bagaimana lahan itu dikeluarkan, dilepas dari kawasan hutan dan menjadi nanti disertifikasi menjadi lahan yang bisa dimanfaatkan, dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah perhutanan sosial dengan target luasan 12,7 juta hektar, dan ini merupakan skema akses lahan atau akses pemanfaatan hutan. Jadi kalau yang TORA itu bisa disertifikat, tapi kalau yang perhutanan sosial itu tidak bisa disertifikatkan. Masyarakat bisa memanfaatkan hutan selama 35 tahun dari area dari izin yang diterimanya. Next. Apa itu perhutanan sosial? Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.
kita sering menyampaikan salam 5 jari, itu bentuknya berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Kalau di Jawa ada skema tersendiri namanya izin pemanfaatan hutan, perhutanan sosial, dan kemitraan kehutanan. Itu ada di arealnya Perum Perhutani. Di Jawa, maksudnya di Jawa kecuali di DIY yang itu apa? Jadi landasannya adalah Peraturan Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK nomor 39 tahun 2017. Itu sebagai landasan hukum kegiatan atau program perhutanan sosial ini. Jadi kalau perhutanan sosial itu adalah nanti hutannya harus lestari karena ini sistem pengelolaan hutan lestari. Dan pelakunya adalah masyarakat setempat, bukan masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di kawasan hutan negara. Selain itu harus bisa meningkatkan sejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan bisa menampung dinamika sosial budaya. Capaian sampai 24 Juni 2020, perhutanan sosial itu mencapai 4,1 juta hektar. Next, benar. 4,1 juta hektar yang meliputi 859.000 KK dan ada 6.600 unit SK. Jadi kalau Pak Presiden itu membagikan perhutanan sosial dalam SK itu bentuknya SK, bukan sertifikat. Nah, di tabel ini ada alokasi luasan dan alokasi kegiatan PIAP. Jadi PIAP atau peta indikatif areal perhutanan sosial itu sudah mencapai 13 jutaan, sehingga sebetulnya perhutanan sosial itu dari segi alokasi sudah tercapai, namun pemberian perizinannya itu harus sangat hati-hati dan akuntabel sehingga tidak salah sasaran. Next. Nah, bagaimana kebijakan pengembangan usaha perhutanan sosial ini? Yang pertama, tadi juga disampaikan oleh Bapak Wamendes, ada 3 kriteria dalam rangka untuk menilai perhutanan sosial itu berhasil atau tidak. Yang pertama adalah kuatnya kelembagaan perhutanan sosial, yang nanti arahnya bentuknya dalam bentuk koperasi atau bentuk yang lainnya. Yang kedua, pengelolaan hutannya itu bisa meningkatkan tutupan lahan hutan. Yang ketiga adalah pengembangan usahanya bisa meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan. Saya yakin yang ketiga, yang kegiatan pengembangan usaha itu menjadi inline atau selaras dengan pembangunan masyarakat desa. Bagaimana desa itu masyarakat bisa meningkat pendapatannya, menurun kemiskinannya, menjadi desa yang mandiri nantinya, dan juga bisa meningkatkan serapan tenaga kerja. Sehingga petani atau masyarakat desa, kelompok-kelompok muda desa itu tidak perlu lagi kota untuk meningkatkan, untuk mencari pekerjaan, tapi bisa cukup di desa, karena di desa ada pekerjaan dari area-area perhutanan sosial itu. 3 hal ini yang menjadi tolok ukur suksesnya perhutanan sosial, dan ini tentu saja inline atau selaras dengan kegiatan di pengembangan pedesaan itu. Next. Nah, terkait dengan penguatan kelembagaan, maka ada 3 hal yang perlu dilihat, yaitu mengenai organisasi lembaga itu. Jadi nanti kelompok-kelompok perhutanan sosial itu akan dibentuk lagi namanya kelompok usaha perhutanan sosial yang merupakan entitas bisnis dari kelompok perhutanan sosial yang ditetapkan berdasarkan komoditi yang diusahakan. Nanti melihat struktur organisasinya seperti apa, pengurus dan keanggotanya seperti apa, dan juga dibangun aturan-aturan internal dalam lembaga itu, dalam kelompok usaha perhutanan sosial itu. Dan ini pengurus maupun anggotanya adalah anggota pengurus dari orang-orang atau masyarakat yang memang mendapat izin dan melakukan upaya-upaya pengembangan atau pengelolaan lahan perhutanan sosial di kawasan hutan itu. Next.
Nah, bagaimana fasilitasi penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh kami dan mungkin juga lembaga-lembaga yang lainnya yang bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah kegiatan pendampingan. Masyarakat petani itu punya keterbatasan, mulai dari keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan modal, keterbatasan bagaimana memasarkan produknya. Maka itu nantinya ada pendampingan lah. Dalam kaitan dengan pendampingan ini adalah mutlak kalau di perhutanan sosial. Bukan hanya penting pendampingan itu, tapi kalau di perhutanan sosial adalah mutlak. Kalau di kelembagaan, penguatan kelembagaan, maka pendampingan diarahkan untuk bagaimana menguat, menyusun struktur organisasi dari kelompok itu, bagaimana memilih pengurus dan keanggotanya, dan bagaimana melakukan penyusunan aturan internal di dalam kelompok. Yang fasilitasi kedua dilakukan adalah bagaimana melatih kelompok itu dalam manajemen organisasi, sehingga bisa membangun organisasi yang kuat dan mandiri. Yang ketiga, bagaimana dilakukan pelatihan untuk membentukkan kelompok usaha bersama atau koperasi. Jadi setelah lembaga terbentuk, strukturnya terbangun, terus dilatih untuk membangun kelompok usaha bersama atau koperasi. Dan bagaimana fasilitasi sarpas kelompok itu. Mungkin meja kursinya, mungkin juga ruangannya, bagaimana. Ini perlu juga kolaborasi, kerjasama, sinergi dengan lembaga yang lainnya. Dan kami sampaikan bahwa perhutanan sosial itu bukan kegiatan melulu kehutanan atau bukan miliknya kehutanan. Begitu itu berada di arealnya wilayah kabupaten, maka menjadi bagian dari pemerintah kabupaten untuk membangun perhutanan sosial itu sehingga bisa mencapai tujuan yang 3 tadi. Next. Nah, bagaimana bisnis proses pengelolaan hutan dalam perhutanan sosial ini merupakan yang kedua. Tadi mengenai kelembagaan, ini kekuatan kelembagaan, ini yang kedua terkait dengan pengelolaan hutannya. Yang pertama adalah lahan-lahan lokasi perhutanan sosial harus jelas, sehingga harus ditandai, ditetapkan tanda batasnya, dan juga pembagian bloknya atau batasnya atau petanya. Bagaimana perhutanan sosial itu dibangun tidak menyebabkan timbulnya bencana, gitu. Oleh karena itu ditetapkan pembagian blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Blok perlindungan tidak boleh dipemanfaatkan karena itu memerlukan perlindungan untuk bencana, perlindungan untuk tata air, perlindungan untuk keanekaragaman hayati. Itu meliputi dalam rangka tata hutan itu. Selanjutnya bagaimana menyusun rencana pengelolaan hutan dan rencana karya tahunannya yang berbasiskan fungsi hutannya. Hutan lindung dengan hutan produksi juga beda. Tadi kalau saya lihat di chat ada yang tanya tentang sawit, memang sawit diperkenankan kalau memang sudah ada existing di kawasan hutan, tapi itu boleh hanya setengah daur. Itu sesuai Permen 83. Kalau sudah setengah daur tidak boleh lagi. Nah, pola yang dikembangkan di dalam perhutanan sosial adalah pola agroforestry atau variannya adalah wana tani, wana ternak, dan wana mina. Jadi boleh kerja komoditinya itu pertanian kehutanan, peternakan kehutanan, dan perikanan kehutanan. Yang selanjutnya bagaimana melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan RPH dan RKT-nya, dan bagaimana membangun tim atau organisasi pelaksana kegiatan itu. Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, itu sebagai input untuk menyusun RPH yang baru atau rencana karya tahunan yang baru, dan juga bagaimana tutupan lahan hutan itu atau pengelolaan hutan lestari, PHL itu pengelolaan hutan lestari itu terjadi di dalam pengelolaan hutan di perhutanan sosial ini. Next. Nah, kegiatan pengelolaan dalam perhutanan sosial menipu tata hutan, tadi kami sampaikan batas areal blok dan tujuan RPH dan RKT, memanfaatkan hutan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan. Kalau di kawasan hutan
lindung yang tidak boleh ada hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu tidak boleh menebang. HBK dan jasing diperbolehkan. Rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan. Rehabilitasi hutan itu adalah rehabilitasi hutan menanam pohon. Reklamasi hutan mungkin ada area yang memang perlu diberikan pupuk yang cukup sehingga dilakukan reklamasi hutan. Perlindungan hutan dan konservasi alam. Itu kegiatannya. Next. Nah, bagaimana fasilitasi pengolahan hutan warna tani, warna ternak, dan warna indah itu? Yang pertama pendampingan. Saya tadi sampaikan pendampingan itu mutlak. Yang kedua penyuluhan, bagaimana teknik-teknik dari warna tani, warna ternak, warna indah yang akan dilakukan sesuai dengan status kawasan hutannya. Terus pelatihan atau sekolah lapang, bagaimana pelatihan dilakukan di lapangan dengan kondisi di wilayah tersebut. Yang keempat adalah studi banding, kita bisa mengajak masyarakat untuk studi ke tempat areal hutan sosial yang memang sudah maju atau sudah mandiri. Kelasnya sudah kelas platinum, kami membuat 4 kelas itu. Bantuan bibit dan ternak. Jadi nanti bibit bisa dibantu baik dari kami maupun dari UPT yang lainnya. Unit pelaksana teknis perhutanan Balai Pengelolaan Das, ternak juga bisa kami dengan program pengembangan perhutanan sosial nasional. Next. Terus bagaimana terkait dengan pengembangan usaha? Bisnis proses pengembangan usaha dimulai dari pertama menyusun rencana usaha, yang kedua bagaimana meningkatkan kapasitas usaha dan pemasaran, menyediakan sarpras usaha, membangun kerjasama dan promosi usaha, memberikan akses pembiayaan dan memberikan akses pemasaran. Ini dua yang terakhir itu juga sangat penting karena begitu punya produk nggak dipasarkan juga tidak akan memberikan hasil. Begitu punya rencana nggak punya biaya juga tidak bisa memberikan tidak bisa melaksanakan rencana tersebut. Arah nantinya setelah perhutanan sosial dilaksanakan itu tadi kami sampaikan di awal, ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Di Garut sudah terbangun kebun kopi di area perhutanan sosial dan ada koperasi Sunda Hijau, sehingga para pemuda yang sebelumnya itu sebagai buruh pabrik tekstil di Bandung, di Kabupaten Bandung, kembali ke Garut untuk menggarap areal perhutanan sosial ini. Dan ternyata memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan masyarakat dan tentu saja mengurangi urbanisasi ke kota-kota. Next. Nah, fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha melalui penyusunan rencana usaha sesuai potensi dan pasarnya. Jangan sampai kita membuat rencana hanya mengandalkan potensi, tapi kalau pasar tidak membutuhkan, tadi disampaikan oleh Pak Wamendes, Pak Rifani, bagaimana potensi-potensi lahan di perhutanan sosial digunakan untuk menanam tanaman herbal yang saat ini dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan penyusunan rencana usaha ini satu kesatuan dengan RPH atau rencana pengelolaan hutan dan rencana kerja usahanya. Yang kedua pembentukan KUPS. KUPS ini sesuai dengan komoditinya dan dikaitkan dengan saat penyusunan rencana usaha itu. Jadi bentuk KUPS saat menyusun rencana usaha sekali bentuk KUPS karena komoditi yang akan dikembangkan di perhutanan sosial akan jelas. Kami batasi saat ini maksimal komoditi atau maksimal KUPS-nya adalah 3. Jangan terlalu banyak. Nanti setelah KUPS itu berkembang besar baru bisa dipecah lagi. Peningkatan hasil usaha baik on farm berupa komoditas warna tani, warna ternak, warna minyak dan jasa lingkungan. Bisa wisata alam, bisa jasa karbon, bisa jasa yang lainnya. Air mungkin gitu. Di Kabupaten Natuna sudah mulai dibangun untuk kerjasama dengan PDAM terkait dengan pemanfaatan air baku. Off-farm-nya berupa peralatan produksi. Bagaimana kopi itu yang dihasilkan masyarakat diolah menjadi
kopi yang siap dijual. Ini makanya perlu ada bantuan fasilitasi berupa peralatan produksi. Dan yang terakhir, penguatan kapasitas usaha dan pemasaran, mulai pendampingan, pelatihan, studi banding, sekolah lapang, membranding produknya. Jadi branding produk sangat penting, jangan ikut-ikutan, tapi inilah mungkin kopi Garut ini yang paling enak, atau kopi apa yang bisa mudah diingat-ingat. Packaging itu mempengaruhi. Saya selalu ingat Kitelo, telo yang di packaging dengan bagus menjadi produk yang sudah masuk supermarket, mart, dan sertifikasi produk. Next. Ini pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial, ini entitas bisnis dari kelompok-kelompok sosial. Pembentukan kelompoknya setiap tahun hanya seperti ini, 2019 1.695 dan 2020 itu masih sedikit karena ada pandemi ini dan pengurangan anggaran. Jumlah KUPS yang sudah terbentuk sampai 2019 ada 6.940, mungkin sampai 2017 itu sekitar 7.300-an. Dan kinerja KUPS-nya, jadi kami membagi KUPS itu dalam 4 kategori. Kategori kalau mereka baru menerima izin itu kategorinya biru. Setelah mereka menyusun rencana usaha dan menetapkan KUPS atau usahanya apa, kategorinya sudah silver. Kalau dia sudah mengolah produk dan memasarkan produknya minimal di tingkat kabupaten, maka kategorinya adalah gold atau emas. Begitu mereka sudah mengolah produk, memasarkan produknya minimal pada tingkat provinsi, itu maka kategorinya sudah platinum. Kalau mereka kerjasama dengan investor yang besar, itu sudah minimal mereka kelasnya gold. Ini pengkategorian ini untuk memudah kami untuk memfasilitasi dan memudah kami untuk melakukan rencana ke depannya. Next. Pengembangan usaha ini yang tadi kami sampaikan, selain hal promosi usaha, pengembangan usaha, juga ada promosi. Ini sangat penting, bisa dilakukan melalui pameran, katalog produk. Kami sudah membuat katalog produk, dan sistem navigasi perhutanan sosial juga bisa untuk promosi. Itu sistem di situ banyak sekali data perhutanan sosial dan juga data produk, publikasi offline maupun online. Terus kerjasama melalui temu usaha dan kemitraan usaha, pemasaran melalui offline, melalui buka toko atau outlet sendiri, kerjasama dengan pengelola toko atau mart, kerjasama dengan pengepul atau distributor, kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan eksportir. Online bisa by WA group, WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan marketplace, dan juga dengan Sinap. Ada juga namanya Indonesia Coffee Exchange, itu juga bisa dimanfaatkan untuk promosi produk khususnya terutama kopi, tapi juga merambah ke HBK yang lainnya. Pembiayaan permodalan bisa dari modal sendiri, hibah, pinjaman, maupun kerjasama investasi. Juga pembiayaan dari BLU, Badan Layanan Umum, dari KUR, dari dana desa, ini CSR, dan juga dari yang lainnya. Yang BUMS, koperasi, dari BUMS, BUMD, dan BUMN. Next. Nah, komoditi KUPS yang telah diusahakan, kami telah menginventarisasi ada dari 6.940 KUPS itu, ada komoditi agroproses 28,8%, buah-buahan 12,9%, wisata alam 10%, kayu-kayu 9%, kopi 7%, tanaman pangan 6,8%, hampir 7%, madu 3,5%, aren 3%, dan juga kayu putih 0,6%, tercak rempah-rempah 17,3%. Saat ini yang paling banyak dibutuhkan adalah rempah-rempah ini. Aren juga, gula aren, madu, untuk meningkatkan, juga kayu putih. Sekarang banyak dibutuhkan. Next. Ini potensi komoditas pangan di area perhutanan sosial, nanti bisa dilihat, next saja, terus. Next. Bagaimana sinergitas rencana dengan pembangunan desa itu? Apa peluang sinergitasnya? Pertama adalah tujuan PS selaras dengan tujuan pembangunan desa.
bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memberikan pekerjaan, bagaimana meningkatkan kemiskinan, bagaimana memberikan sarana prasarana, sinergi. Tujuan PS selaras dengan tujuan bagaimana membangun hutan itu menjadi hutan yang lestari, sehingga bisa dimanfaatkan bisa memberi manfaat kepada masyarakat desa itu. Baik aspek air, karena kita tahu semua bahwa kalau hutannya bagus, air itu tersedia. Mata air banyak. Tapi begitu hujannya rusak, maka air hilang. Tanaman-tanaman yang bermanfaat hilang, satwa hilang, jadi akan rugi besar masyarakat desa itu. Yang kedua, ada potensi areal PS. Tadi sudah ada 4,1 juta hektar areal perhutanan sosial yang bisa disinergikan dengan pemerintah desa. Areal itu bisa dimanfaatkan bersama, kerjasama antara pemerintah desa dengan pemegang izin perhutanan sosial. Sinerginya dilakukan sejak perencanaan. Mulai menyusun rencana, pemerintah desa bisa ikut. Karena KUPS juga yang menetapkan adalah Kades. Jadi kelompok izin perhutanan sosial itu ada penetapnya. Yang menetapkan KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, itu adalah kepala desa atau desa. Terus peluang kerjasama dengan dengan desa. Jadi kelompok-kelompok perhutanan sosial atau kelompok usaha perhutanan sosial itu bisa kerjasama dengan siapapun, dengan desa juga bisa, baik kerjasama investasi maupun kerjasama yang lainnya. Desa atau BUMDes bisa sebagai off-takernya mungkin. Terus dukungan fasilitasi pemerintah, baik pemerintah daerah kepada kelompok perhutanan sosial. Kami sampai saat ini masih terus mendukung kelompok-kelompok perhutanan sosial hingga sampai platinum, Pak. Kalau sudah platinum kami lepas, artinya kelompok itu sudah mandiri. Next. Nah, bentuk sinergitasnya apa? Yang pertama dari aspek perencanaan, bagaimana melakukan pengelolaan bersama atau pemandutan secara bersama-sama, baik dari pemerintah desa maupun kelompok izin, ada kerjasama. Yang kedua, bagaimana mengembangkan usaha itu. Bisa juga pemerintah desa atau BUMDesnya menjadi off-taker atau mungkin kerjasama investasi. Jadi dana desa bisa disuntikkan ke kelompok. Contohnya mungkin di satu kelompok itu mengusahakan kayu putih, tungkunya baru satu, maka desa bisa membangun tungku kayu putih, nanti ada bagi hasil dari itu, dan juga masyarakat bisa bekerja di kegiatan perhutanan sosial itu. Itu yang bentuk kedua adalah kerjasama, baik kerjasama investasi maupun kerjasama desa sebagai off-taker. Kerjasama investasi maksudnya ada dana desa atau modal desa yang diinvestasikan untuk pengembangan usaha di kelompok usaha perhutanan sosial itu. Juga sebagai off-taker. Terus yang pembangunan sarpras. Seringkali kami mendapatkan keluhan dari kelompok, sarpras untuk produksi itu sangat terbatas. Maka desa bisa bekerja sama dengan kelompok desa untuk membangun sarana produksi dan pemasaran. Bisa jalan sarana wisata, bisa juga jalan distribusi produk itu. Yang ketiga, pendampingan atau fasilitasi dalam rangka koordinasi konsultasi. Kadang-kadang kelompok itu tidak paham bagaimana saya harus berkoordinasi, bagaimana saya harus konsultasi dengan pemerintah kabupaten, dengan DPR, anggota DPRD, mungkin begitu. Maka kepala desa atau pemerintah desa bisa fasilitasi untuk melakukan koordinasi itu. Kadang-kadang banyak pemerintah desa, pemerintah kabupaten, baik eksekutif maupun legislatifnya, DPRD-nya belum paham mengenai perhutanan sosial ini. Terus juga dalam pengurusan izin usaha, itu sangat perlu didampingi oleh pemerintah desa yang mungkin sudah punya pemahaman yang lebih baik. Juga sertifikasi produk terkait dengan BPOM maupun PIRT atau perusahaan industri rumah tangga, perizinan industri rumah tangga. Next. Nah, integrasi dana desa dengan perhutanan sosial. Dana desa bisa masuk perhutanan sosial, dan ini sudah ada payungnya. Mudah-mudahan tidak salah, mohon izin Pak Wamendes, dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan PDT nomor
11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Ada permasalahan ini. Yang pertama adalah keterbatasan pemahaman pemerintah desa tentang pengelolaan pendanaan hutan sosial atau perhutanan sosial. Yang kedua, pemerintah desa tidak memasukkan wilayah kawasan hutan dalam perencanaan desanya. Yang ketiga, pemerintah desa beranggap bahwa kawasan negara bukan area yang masuk ranah kewenangan pemerintah desa, meskipun secara de facto termasuk wilayah administrasi desa. Apa solusi yang bisa ditempuh? Yang pertama adalah Pemda memberikan kepastian hukum bahwa Husos menjadi salah satu prioritas pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dari dana desa. Yang kedua, pemerintah daerah memberikan kepastian hukum, menerbitkan peraturan bupati, perda sebagai pijakan kepada desa dalam rangka melakukan dana untuk kegiatan perhutanan sosial ini. Next. Nah, kami juga sampaikan bahwa Ibu Menteri LHK sudah bersurat kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal yang terkait dengan arahan penggunaan desa untuk mendukung penggunaan usaha PS sudah ada ini. Terus fasilitasi bantuan kepada pelaku pertanian bukannya pada hak pengelolaan desa tapi juga pada skema yang lainnya. Reputasi pasar sebagai sarana pemasaran produk KUPS, meningkatkan jalan desa untuk mendukung pemasaran produk KUPS dan menugaskan kepada pendamping desa sebagai pendamping kelompok petani serta BUMDes sebagai optaker produk perhutanan sosial. Kami telah melakukan koordinasi dan saat ini telah ada Permendes tadi PDT 011, namun kelompok petani harus bersaing dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam rangka pemberdayaan pembangunan desa, kami telah menyiapkan 100 desa untuk lokasi perhutanan sosial di Jawa khususnya, dan kami akan mengembangkan 20 desa melalui program CSR Petrokimia dan 2 desa dipilih sebagian dari 100 desa lokasi PS itu. Yang kami harapkan ada arahan lebih lanjut dari Kemendes PDT supaya kelompok PS mendapatkan prioritas alokasi dana desa untuk usaha ekonomi produktif, bimbingan dari Kemendes PDT terkait untuk melatih, membimbing untuk penyusunan proposal, panduan fasilitasi perencanaan desa, perencanaan dana desa perlu disosialisasikan dan dibayar oleh perangkat desa. Semua kelompok petani sosial mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan lokasi dana desa, tidak hanya lembaga pengelola hutan desa, dan dalam hal pembiayaan usaha, maka pengelolaan usaha perhutanan sosial dan secara bersama. BUMDes tidak bisa mengambil alih sebagian atau sepenuhnya kegiatan usaha perhutanan sosial. Tadi kami sampaikan bahwa kelompok-kelompok itu adalah pelaku utama. Jadi kalau BUMDes bekerja sama, mungkin bisa bersinergi di bidang apa? Tadi mungkin investasi, pendampingan, mungkin juga dalam ada sebagai optaker. Next. Next. Nah, ini ada juga arahan dari Pak Mendagri kepada Gubernur melalui surat nomor 552 tanggal 13 Februari dan kepada Pak Bupati surat nomornya 552 juga. Saya kira itu Pak Rifani yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin kita bisa menyempurnakan, mengkayakan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Herudoyo atas presentasinya. Sangat kaya sekali dengan informasi dan juga ada beberapa hal yang juga terkait apa yang bisa dilakukan ke depan di antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke narasumber yang ketiga, tadi saya diingatkan oleh Pak Wamendes bahwa beliau sebetulnya ada acara yang lain di jam 11, tetapi beliau masih bersedia untuk bergabung untuk bisa memberikan respon. Mohon maaf Pak Direktur dan Bu Ona, kita beri kesempatan dulu kepada Pak Budi Ari, kepada Pak Wamendes untuk bisa berkomunikasi dan memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepada beliau ya. Pak Budi Ari masih bersama kita ya. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Wamendes di kolom chat. Pertama terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk pengelolaan bakau Pak Budi Ari. Ini dari Tengku Parits ya. Bagaimana prosedurnya, bagaimana kemudian programnya.
Yang berikutnya untuk pendampingan Pak Budi Ari, bagaimana kemudian Kemendes menyiapkan pendamping-pendamping terkait juga dukungan terhadap program perhutanan sosial. Juga beberapa hal terkait dengan ini yang mungkin ini juga yang mungkin bisa terkait dengan beberapa hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kementerian Desa. Silakan Pak Budi Ari untuk bisa memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat tadi. Pertama terkait dengan pengelolaan hutan bakau oleh BUMDes, kedua kemudian terkait dengan pendamping desa untuk terkait dengan program perhutanan sosial. Yang berikutnya adalah bagaimana proses sosialisasi yang bisa dilakukan di antara terutama oleh Kemendes untuk bisa mendukung program perhutanan sosial bagi perangkat-perangkat desa. Silakan Pak Budi Ari. Pak Wamendes. Masih mute ya, Pak Budi. Terima kasih kepada Pak Moderator. Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya ada acara mendadak ini. Sebelumnya jam 11 saya mesti ada acara pelantikan pejabat di Eselon 2 di Kementerian Desa. Sehingga saya mohon pamit. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Moderator kepada kita semua. Jadi intinya Kementerian Desa sangat mendukung perhutanan sosial, program perhutanan sosial, karena betul-betul mencakup tema utama kita tentang pemberdayaan masyarakat desa. Karena terus terang memang potensi kemiskinan terbesar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur di tingkat kemiskinan di desa, kawasan perhutanan di desa ini memang sangat tinggi. Nah, karena itulah kita untuk memberantas kemiskinan, tadi angkanya 36% ya Pak Direktur, 36% kemiskinan Indonesia itu ada di desa-desa yang memiliki kawasan perhutanan. Nah, jika kita mengefektifkan atau memproduktifkan lahan-lahan perhutanan sosial itu lewat program-program yang nyata, kita mengharapkan terjadi pemberantasan kemiskinan terutama di desa-desa yang memiliki kawasan perhutanan itu dengan program perhutanan sosial. Nah, tapi tantangannya juga masih banyak sekali, Pak, bahwa memang problematika desa ini yang utama adalah problematika supply chain. Memang harus terintegrasi semuanya. Karena itulah waktu dalam satu kesempatan, sekitar 4 bulan lalu, 5 bulan lalu, Pak Wamen LHK, Pak Alu Dohong juga sudah mengundang kita semua, termasuk Menteri Perdagangan. Gitu loh. Karena kita ini, strategi negara kita, strategi bangsa kita memang harus bukan sekedar menanam sesuatu, tapi bagaimana memasarkannya juga sekaligus. Karena kalau ditanam akhirnya dipanen harganya jatuh murah karena oversupply kan juga tidak ada artinya apa-apa. Karena itu memang kita juga harus melibatkan Departemen Perdagangan dalam hal ini untuk melakukan identifikasi, melakukan pendataan, karena ini ada di angkanya di Departemen Perdagangan dan Pertanian. Apa produk-produk kita yang masih impor, misalnya bawang putih, kedelai, dan lain-lain. Ini kan masih banyak yang impor kita. Bagaimana perhutanan sosial kita, terutama tanahnya yang cocok, itu bisa ditanami oleh tanaman-tanaman sebagai substitusi impor, gitu. Sehingga dalam jangka panjang akan memperkuat daya tahan kita sebagai bangsa dengan mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk pertanian impor. Kalau bawang putih kita masih impor cukup besar, kedelai masih besar, gitu. Belum yang lain-lain. Nah, kita mengharapkan kerjasama dengan lintas kementerian terutama perdagangan ini adalah untuk memetakan itu semua, termasuk juga membaca tren ke depan produk-produk apa yang bisa diterima di pasar internasional. Jadi jangan sekedar menanam, tapi juga strateginya lebih holistik lah. Nah, ini memang perlu kerja keras dan lebih berpikir lebih keras lagi, terutama untuk sama-sama merumuskan ini semua, termasuk juga nanti dari Departemen Pertanian untuk mengetahui tanah-tanah di daerah perhutanan sosial itu cocoknya ditanami apa, gitu loh, yang punya nilai jual dan bisa diserap oleh pasar yang memang masih kekurangan dari produk-produk itu. Kita melihat tren-tren itu. Nah, kami melihat saya concern misalnya bawang putih dan kedelai gitu. Bawang putih dan kedelai kita ini kan masih impor. Jadi bagaimana
kita dorong produk-produk yang masih import ini kita substitusi dengan mengaktifkan, memproduktifkan kawasan perhutanan sosial. Termasuk bukan berarti tanaman herbal nggak perlu, ini tanaman herbal ini kan juga nilai dengan dari tengah pandemi COVID-19 ini kan juga memiliki nilai jual yang tinggi, terutama jahe dan tanaman-tanaman herbal lainnya yang bisa meningkatkan imun tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya pikir memang skema kebijakan, penguatan kelembagaan, dan juga skema kerjasama dan bisnisnya memang harus holistik ini. Karena jangan sampai petani atau kawasan perhutanan dibangun, ditumbuhkan, digerakkan, tapi off-takernya nggak ada. Jadi memang ini kemitraan multi pihak menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk menggerakkan atau membangun ekosistem kawasan perhutanan sosial sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga hutan tetap lestari. Saya pikir itu, mohon maaf sekali lagi saya sekalian izin pamit karena saya ada acara lain. Terima kasih, saya senang sekali bisa urun rembuk, bisa berdiskusi di forum yang luar biasa ini karena perhutanan sosial ini adalah tantangan kita untuk di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit sekalian, Pak Direktur, teman-teman sekalian, semuanya saya mohon izin. Sampai jumpa lagi nanti kita di lain waktu. Baik. Terima kasih Pak Budiari sudah berkenan hadir. Sampai jumpa kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kata kunci yang disampaikan oleh Pak Wamedes terakhir adalah selain memang sinergi juga adalah holistik. Dalam bahasa beliau adalah supply chain. Tadi juga kita pahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Pak Heru tadi itu juga sudah menggambarkan skema-skema yang bisa dibangun tidak hanya pada sisi komoditinya, pendekatannya, tetapi juga dari sisi penguatan kelembagaan pengelola perhutanan sosialnya, baik itu di di kelembagaan pengelola perhutanan sosial, bahkan juga di lembaga yang mengelola usaha-usaha perhutanan sosial, juga bagaimana membentuk usaha-usaha perhutanan sosial agar bisa lebih baik lagi. Intinya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu sangat concern sekali dan siap untuk bisa bekerja sama untuk bisa menggerakkan perhutanan sosial ini sebagai salah satu ujung tombak penggerak perekonomian di tingkat tapak. Saya mencatat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heru, Pak Direktur, bahwa ada beberapa hal yang masih menjadi problem di tingkat tapak ya, bagaimana aparat-aparat desa itu bisa menerjemahkan, bisa memahami alokasi-alokasi desa untuk perhutanan sosial. Itu menjadi salah satu hal yang menurut saya juga sangat penting, karena walaupun kelihatannya kecil secara administrasi, ini isu administrasi, tetapi itu cukup mengganggu bagaimana dana-dana desa, bagaimana program-program di Kementerian Desa itu bisa bergerak mendukung perhutanan sosial di tingkat tapak. Saya ingin mengundang Ibu Ona Samada, tokoh penggerak perhutanan sosial tahun 2019, yang di penghargaannya disampaikan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, di acara Pesona tahun 2019 di Manggala Madawakti. Ibu Ona ini bekerja untuk menggerakkan perhutanan sosial di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, dan beliau mempunyai pengalaman yang ingin di-sharing kepada kita semua. Mohon izin Pak Direktur, terkait bagaimana dana desa, aparat-aparat desa di sana itu bisa mempergunakan atau mengalokasikan dana desa untuk mendukung program perhutanan sosial. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Silakan Ibu Ona. Terima kasih Bang Rif. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Ibu Ona Samada merasa sangat bersyukur bisa ada di forum ini, dan kemudian saya diberi kepercayaan untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman pejuang perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Sekali lagi saya perkenalkan,
Nama saya Ibu Ona Samada. Saya selaku pegiat perhutanan sosial di wilayah Parigi Mutong, mendampingi sekarang ada 5 desa, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 1 desa yang menerima SK, kemudian ada 4 desa yang sudah di Vertek. Tolong panitia ditampilkan slide-nya. Baik, pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawakan materi terkait bagaimana dana desa bisa berkontribusi untuk kegiatan di perhutanan sosial. Mohon slide-nya. Oke. Bagaimana dana desa bisa berkontribusi untuk pembangunan perhutanan sosial. Awal perjuangan saya di perhutanan sosial adalah di mana pada tahun 2008 saya mendirikan sebuah organisasi tani perempuan yang memang basicnya orang perempuan-perempuan di kampung yang kami hidup bertetangga, ada 25 orang. Dan awalnya tujuan kami hanya untuk membangun kembali budaya gotong royong. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2010 kami kelompok tani perempuan Seroja dipertemukan dengan Yayasan Capa Keadaan Ekologi. Nah, lewat pertemuan antara organisasi tani perempuan Seroja dan Yayasan Capa inilah mulai terbangun hal-hal yang luar biasa di Desa Bondoyong, tempat di mana para anggota kelompok tani perempuan Seroja berdomisili. Nah, melalui kerjasama dengan Yayasan Capa Keadaan Ekologi, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas bagi perempuan-perempuan kampung yang tergabung di dalam organisasi tani perempuan Seroja ini. Nah, salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan Capa adalah kegiatan peningkatan kapasitas dalam bagaimana perempuan-perempuan kampung itu bisa mengoperasikan GPS. Nah, praktek untuk kegiatan pelatihan ini, kelompok perempuan Seroja berpraktek untuk memetakan sendiri wilayah kelolanya. Nah, setelah selesai pemetaan, dibantu oleh Yayasan Capa, ada beberapa wilayah kelola anggota kelompok ini masuk di dalam kawasan KPH dan Pelasti-Nombo. Nah, inilah awal titik di mana saya dan kelompok tani perempuan Seroja ini mulai terlibat di dalam perhutanan sosial. Karena berdasarkan kekhawatiran kami, ada beberapa wilayah anggota kelompok yang masuk di dalam kawasan, sehingga itu membuat kami melakukan diskusi dan audiens dengan beberapa pihak yang terkait seperti KPH dan Pelasti-Nombo, kemudian Dinas Kehutanan Kabupaten Parigi Mutong yang waktu itu masih ada. Nah, disitulah awal dari perjuangan kami untuk masuk di kegiatan perhutanan sosial, karena informasi yang kami terima dari hasil beberapa diskusi bahwa solusi yang harus dilakukan oleh Desa Bondoyong untuk beberapa wilayah kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan adalah dengan mengusulkan program perhutanan sosial, memilih salah satu skema. Nah, akhirnya Seroja mendorong pemerintah desa untuk mau mengusulkan kegiatan perhutanan sosial ini, dan berkat kegiatan dorongan dari kelompok tani perempuan Seroja yang difasilitasi oleh Yayasan Capa Keadaan Ekologi, akhirnya meskipun panjang, pemerintah desa dan masyarakat Desa Bondoyong mulai memahami bahwa solusi yang paling tepat terkait wilayah kelola masyarakat yang ada dalam kawasan adalah mengusulkan perhutanan sosial. Nah, namun dalam perjuangan pengusulan perhutanan sosial ini tidak secara mudah atau semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan yang panjang. Kelompok perempuan Seroja harus mendorong pemerintah desa untuk benar-benar memahami
apa itu perhutanan sosial. Nah, kemudian kelompok juga berusaha membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh perempuan yang ada di Desa Bondoyong agar supaya proses pengusulan perhutanan sosial ini bisa berjalan dengan cepat dan kemudian benar-benar dipahami dan dimengerti oleh pemerintah desa dan masyarakatnya itu sendiri. Nah, melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pengusulan perhutanan sosial di Desa Bondoyong bisa dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pembentukan pengurus, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam pendampingan di Desa Bondoyong adalah pada tahapan pemetaan partisipatif. Karena salah satu kriteria untuk pengusulan program perhutanan sosial itu adalah desa pengusul itu harus memiliki peta wilayah administrasi desa. Nah, ini bukan menjadi sebuah hal yang mudah. Melakukan pemetaan karena memang seperti dikatakan Pak Wamen tadi, memang masih banyak desa-desa yang belum memiliki peta wilayah administrasi, belum jelas tata batasnya. Nah, ini menjadi PR. Nah, ini kami upayakan untuk bisa menjadi sebuah keberhasilan di Desa Bondoyong dan akhirnya melalui perbincangan dan diskusi yang panjang, pemerintah desa mau berkontribusi untuk memfasilitasi kegiatan pemetaan. Nah, tahapan pemetaan ini juga untuk membuat peta ini menjadi sebuah dokumen yang bisa menjadi dasar bagi desa itu untuk mengklaim bahwa ini semuanya tidak lagi menimbulkan konflik baru. Nah, tahapan-tahapannya itu yang perlu kami perhatikan waktu itu. Harus melalui konsultasi tata batas dengan desa tetangga untuk memastikan sebelum melakukan pemetaan, ada kesepakatan bersama dulu dengan desa-desa tetangga bahwa benar kita melakukan pemetaannya nanti di sini. Nah, sebenarnya yang paling sulit dalam tahapan pengusulan adalah pemetaan ini, di mana kita harus membangun komunikasi dengan desa tetangga dan kemudian terkait pembiayaan. Nah, pemerintah desa sudah mulai terbeban untuk memfasilitasi kegiatan itu melalui dana desa. Nah, tetapi yang menjadi kendala waktu itu adalah bahwa melalui titik mana, item mana pemerintah desa mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan pemetaan. Jadi saya juga sebagai pendamping waktu itu membantu pemerintah desa untuk melihat di item mana kita bisa mengalokasikan dana desa untuk berkontribusi dalam kegiatan pemetaan. Dan alhamdulillah setelah kami melihat ternyata ada sedikit celah di kegiatan pemberdayaan, yaitu penetapan tata batas desa. Nah, itulah celah yang kami pakai untuk bagaimana pemerintah desa melalui dana desa bisa berkontribusi untuk kegiatan pemetaan. Nah, jadi di sini juga saya menyampaikan bahwa sebagai pendamping kita juga harus kreatif, harus berinovasi bagaimana bisa membimbing pemerintah desa itu mencari celah. Karena ketika kita tidak punya ide-ide untuk membuka pemahaman pola pikir mereka terkadang itu dijadikan alasan bahwa kami tidak punya kode anggaran untuk fasilitasi kegiatan perhutanan sosial. Tapi kami melihat bahwa melalui Permen nomor 11 Permen Desa nomor 11 di tahun 2019 untuk kegiatan perhutanan sosial 2020 mungkin sudah ada yang spesifik untuk kegiatan yang bisa dialokasikan ke perhutanan sosial. Namun inilah yang menjadi pengalaman kami ketika belum ada aturan yang mengikat, belum ada spesifikasi yang mengikat waktu itu. Nah, jadi Desa Bondoyong ini benar-benar menjadi tolak ukur bagaimana peran pendamping, peran organisasi perempuan, peran tokoh-tokoh masyarakat itu harus bersinergi di dalamnya untuk bagaimana membuat desanya itu bisa berhasil. Nah, kemudian strategi-strategi yang kami lakukan dalam kegiatan perhutanan sosial di kampung adalah bagaimana pendamping itu lebih terbuka terkait program, terbuka terkait apa saja yang mereka bisa dapatkan, tetapi tidak membuat desa itu menjadikan kegiatan perhutanan sosial ini sebagai mimpi manis, tetapi bagaimana mereka berjuang untuk bisa membangun desanya melalui perhutanan sosial. Karena kita tahu kalau terlalu banyak janji manis kepada masyarakat, mereka justru nanti berpikirnya ke janji manisnya tanpa memikirkan perjuangannya. Nah, itu yang kami lakukan di Desa Bondoyong.
Jadi bukan janji manis terkait manisnya program, tapi bagaimana melalui perhutanan sosial itu kita bisa membangun desa, memulai dari kesadaran kita sendiri. Nah, kemudian yang kita sebagai pendamping juga yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah aktor, mereka adalah tokoh di sini, penentu. Kalau pendamping tidak bisa membangun komunikasi yang baik, tidak bisa membangun kepercayaan pemerintah desa kepada kita pendamping perhutanan sosial, maka yakin saya bahwa program kita tidak akan berhasil masuk ke kampung itu. Tapi kalau kita sudah bisa bersinergi dengan pemerintah desanya, bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan mereka percaya terhadap keberadaan kita, terhadap program yang kita sampaikan, yang kita bawa kepada pemerintah desa untuk diperjuangkan bersama-sama, maka seperti yang sudah kami alami, hasilnya akan luar biasa. Nah, dengan keberhasilan Seroja dalam mendorong program perhutanan sosial di Desa Bondoyong, sekarang sudah ada LPHD Bondoyong yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial. Kemudian ada beberapa program kegiatan perhutanan sosial yang sudah diterima oleh KUPS yang ada di Desa Bondoyong seperti KUPS Kemiri, kemudian ada kelompok perempuan Seroja dalam pengelolaan gula aren, dan kemudian saat ini juga Desa Bondoyong menjadi salah satu penerima program KBR dari BPDAS HL. Nah, bagaimana kita bisa membuat pengaruh terhadap desa-desa lain? Apa yang dihasilkan di Bondoyong, mereka tidak melihat Bondoyongnya, tapi mereka mencari pendampingnya. Nah, keberhasilan pendamping itu kita tidak perlu promosikan, mereka cukup melihat desa yang berhasil kita fasilitasi, kemudian desa-desa yang lain itu mencari pendampingnya, kemudian minta, boleh tidak kami dibantu sosial. Alhamdulillah, berkat Bondoyong yang sudah mengusulkan program perhutanan sosial, adanya LPHD Bondoyong, kemudian ada kelompok tani perempuan Seroja yang mendorong program perhutanan sosial, bertambah lagi ada 4 desa. Nah, jadi dari 4 desa ini sudah lebih banyak lagi terlihat bagaimana kontribusi dana desa di dalam kegiatan perhutanan sosial. Selain pemetaan, 4 desa yang menyusul ada Desa Siduan Barat, kemudian Desa Bainaa Barat, Siduan Selatan, dan Desa Sipayo, lebih banyak lagi berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Kalau kemarin di Bondoyong hanya untuk logistik dan insentif kader pemetaan, di 4 desa yang menyusul itu sampai pada pelatihan-pelatihannya, kemudian rapat-rapat pertemuan terkait pembentukan LPHD, dan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial lainnya, desa sudah banyak berkontribusi, menyediakan tempat, kemudian memfasilitasi sebagian kebutuhan pertemuan, dan seperti Desa Siduan Barat, mereka bahkan membuat relief untuk peta pemetaan partisipatif yang sudah dihasilkan. Jadi ada tubuhnya yang menggambarkan hasil pemetaan partisipatif. Nah, jadi kami melihat di sini banyak kegunaan dari bagaimana kegiatan perhutanan sosial dilakukan di desa-desa. Nah, ya antara lain bahwa dana desa bisa berkontribusi untuk kegiatan perhutanan sosial. Kemudian, lewat kegiatan perhutanan sosial, banyak kader-kader yang kita hasilkan di kampung. Banyak masyarakat yang meningkat kapasitasnya, sumber daya manusianya. Seperti kegiatan pemetaan partisipatif itu, kita 100% hanya melatih masyarakat itu di dalam, masyarakat itu sendiri. Mereka dikaderkan. Sehingga ada kurang lebih 5 orang setiap desa itu sudah menjadi kader pemetaan. Mereka bisa mengoperasikan GPS, melakukan pengambilan titik koordinat di lapangan secara mandiri. Nah, jadi sebenarnya melalui perhutanan sosial banyak hal-hal yang sudah bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa orang kampung itu kalau ada pendamping kemudian bisa membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang benar-benar mau membangun masyarakat di kampung itu, orang kampung itu ternyata juga cerdas. Orang kampung itu ternyata juga punya motivasi untuk diri mereka sendiri dalam hal pembangunan. Nah, melalui pendampingan saya di program perhutanan sosial saat ini ada 5 LPHD yang sudah berdiri, ada LPHD Silamsah Bainaa Barat, ada LPHD Beringin Fajar Siduan Barat, ada LPHD Tambera Siduan Selatan, ada LPHD Bondoyong di Desa Bondoyong, dan kemudian ada LPHD Taipat Java di Desa Sipayo,
Kemudian sebagai aset desa sudah ada 5 peta wilayah administrasi desa yang sudah dibuat melalui pemerintahan partisipatif, dipetakan sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian BPD juga sudah difasilitasi untuk memahami bagaimana cara menyusun perdes. Nah, alhamdulillah melalui pendampingan saya selama kurang lebih 5 tahun di wilayah Parigi Mutong pada tahun 2019, saya menjadi salah satu penerima penghargaan tokoh penggerak perhutanan sosial level pendamping tingkat 4 untuk Parigi Mutong, dan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya, dan saya sangat bersyukur kiranya ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua, karena aslinya saya adalah orang kampung, tinggal di kampung, berjuang di kampung, mengkaderkan orang kampung, dan kami orang kampung bisa untuk membangun kampung kami sendiri. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman orang kampung di seluruh Indonesia, dan lewat perhutanan sosial, masyarakat sejahtera, hutan tetap lestari. Sekian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu Ana, sangat inspiratif. Jadi Ibu Ana ini saya pikir sedikit sekali yang bisa yang bisa kita temukan ya. Beliau bergerak dengan tanpa kenal lelah untuk bisa mendorong perhutanan sosial, itu memang benar-benar hadir di tingkat tapak. Kemudian juga mencetak Pak Direktur banyak sekali kader-kader perhutanan sosial. Jadi kalau saya berkunjung ke sana, pernah berkunjung ke sana, itu yang melakukan pemetaan itu ibu-ibu. Jadi rata-rata itu ibu-ibu yang melakukan pemetaan, membuat peta perhutanan sosialnya, membangun perencanaannya, juga berdiskusi dengan pemerintah-pemerintah desa yang ada di sana. Tadi juga disampaikan bahwa salah satu kiat untuk bisa mendorong pemerintah desa untuk bisa mengalokasikan adalah hubungan yang baik, kerjasama yang baik, dan secara cerdik itu membaca mata-mata anggaran yang ada di anggaran dana desa tersebut. Kita punya waktu yang cukup singkat. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan di kolom chat. Bisa saya simpulkan, pertama adalah bagaimana kemudian perhutanan sosial ini itu bisa tidak hanya dimaknai oleh pemerintah desa sebagai program, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Heru, program kehutanan saja, tetapi juga menjadi program pemerintahan desa, menjadi satu program yang inherent dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di desa. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah memang perlu ada sosialisasi, ya, perlu ada sinergi antara program perhutanan sosial dengan BUMDes, Pak Heru, Pak Direktur, Bu Ona. Jadi bagaimana ini Bu Ona ini juga pengelola BUMDes yang saya tahu, nanti bisa juga sharing ya, bagaimana kemudian mensinergikan antara misalnya usaha perhutanan sosial dengan BUMDes, ya, antara KUPS dengan BUMDes, itu bagaimana bisa sinergi jalannya. Yang berikutnya, ini yang memang sudah disampaikan juga, kalau ada sawit gitu ya di satu wilayah atau lokasi perhutanan sosial, bagaimana kemudian mengelola usahanya terkait dengan kalau sudah ada komoditi sawit yang ada di dalam izin-izin perhutanan sosial. Mungkin itu yang yang menarik yang bisa kita diskusikan. Kalau yang terkait dengan illegal logging, masih ada katanya bahwa perhutanan sosial itu salah satu cara untuk bisa mereduksi, melakukan kontrol terhadap praktek-praktek ilegal. Ini barangkali nanti juga bisa disampaikan oleh Ibu Ona ya, bagaimana teman-teman di Parigi Mutong itu bisa menggerakkan masyarakat di sana untuk bisa mengkontrol yang namanya illegal logging yang ada di sana. Saya persilahkan, nanti kalau ada waktu, kita bisa langsung, saya buka ruang pertanyaan lagi, langsung berinteraksi dengan narasumber. Untuk sementara, kita memberikan respon dulu, Pak Heru, terhadap 4 pertanyaan tadi. Pertama, tentang koordinasi dengan pemerintah desa, agar mereka bisa lebih memahami tentang program-program ini. Yang kedua, bagaimana mensinergikan KUPS
dengan BUMDes, yang berikutnya bagaimana kalau sudah ada keterlanjuran mengelola usaha di lokasi perhutanan sosial yang sudah berupa sawit, dan terkait dengan bagaimana perhutanan sosial itu bisa mengkontrol praktek-praktek illegal logging. Silakan Pak Direktur, Pak Herudoyo, untuk memberikan respon. Terima kasih Pak Ripani, terima kasih juga Bu Ona yang telah memberikan pencerahan juga kepada saya terkait dengan yang pertama adalah arah ke depan Pak Ripani, Bapak Ibu, terkait dengan PS masuk ke desa ini. Kami akan memberi pembekalan kepada teman-teman yang verifikasi teknis untuk penyiapan izin ini, supaya sekaligus memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa. Jadi bahwa perhutanan sosial ini bukan milik kehutanan, bukan kegiatan atau mungkin malah miliknya KLHK. Ini bagian dari, bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan desa. Tadi Bu Ona sudah menyampaikan bahwa LPHD-nya jadi itu mendapatkan izin atau hak pengelolaan hutan desa ya Bu Ona ya. Hak pengelolaan hutan desa. Nah, hak pengelolaan hutan desa itu memang dimanfaatkan Pak Ripani dan Bapak Ibu sekalian untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kalau hutan kemasyarakatan itu kepada kelompok, orang per orang. Hutan tanaman rakyat juga kepada orang per orang. Kemitraan kehutanan juga orang per orang. Tapi kalau hak pengelolaan hutan desa diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa. Artinya dia dalam bentuk lembaga yang ada di desa itu, yang arahnya untuk pembangunan desa. Ini. Jadi nanti sejak awal, sejak perencanaan penyiapan izin, kami akan minta teman-teman di penyiapan kawasan perhutanan sosial untuk memberikan sosialisasi bahwa perhutanan sosial itu bisa menjadi dimanfaatkan, dimaksimalkan, dioptimalkan menjadi bagian dari upaya pembangunan desa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan desa, untuk membangun desa mandiri, itu bisa, sangat bisa. Mulai dari HKM itu, kalau rakyat desanya itu kaya-kaya sejahtera kan desa mudah. Jadi nanti memberi kontribusi pada penilaian desa mandiri itu. Dulu mungkin tertinggal atau sangat tertinggal menjadi tertinggal, terus naik lagi menjadi maju, mandiri kan gitu. Itu yang pertama itu Pak. Jadi sejak awal di penyiapan kawasan kita akan minta teman-teman PKPS untuk memberikan sosialisasi bahwa perhutanan sosial itu bukan yang terpisah, apalagi itu wilayah-wilayah desa. Namun tadi Bu Ona, Pak Ripani, kami berharap memang jangan hanya nanti fasilitasi atau BUMDes ataupun dana desa hanya kepada LPHD atau HBHD, kepada kelompok-kelompok yang lainnya, itu sudah sustain di dalam tadi. Yang kedua, memang saya ingin itu tadi, makanya saya mengharapkan sebenarnya ada peluang-peluang Pak Ripani, Bu Ona, dengan dana BUMDes itu bisa masuk ke kelompok-kelompok perhutanan sosial, karena terbuka. Jadi nanti sistemnya business to business. Jadi HKM ini ada bisnis apa ya, mungkin gula aren atau madu atau kayu putih apapun. Nah sekarang mungkin seperti tadi Pak Wamendes nyampaikan, kami memang berpikirnya holistik Pak Ripani. Kita itu istilahnya menganut prinsip HIN, holistik, integratif, tematik, spasial. HITS, holistik, integratif, tematik, spasial. Artinya holistik itu kita mulai dari on farm dan off farm sampai ke pemasaran. Tidak hanya tadi, makanya waktu ketemu itu saya kebetulan ikut Pak Ripani, waktu ketemu Pak Wamen Aludohong itu saya kebetulan mewakili Pak Dirjen, ikut ketemu Pak Wamendes, memang ketemu juga Pak Wamen Perdagangan, ada Wamen ATR, itu ketemu di ruang di lantai 4 itu. Nah ini memang kami berharap nanti dengan BUMDes itu Bu Ona itu bisa masuk, bukannya ke LPHD, ke HPHD, tapi bisa bagian mereka tadi saya sampaikan, mereka punya dana, ya, kerjasama dengan kelompok perhutanan sosial ini. Boleh kok, kerjasama boleh, terbuka, sangat terbuka, karena mereka kurang modal, memasarkannya
susah. Pertama bisa investasi, bisa kedua menjadi off-taker. Produk-produk PS itu ditampung oleh BUMDes untuk dipasarkan lagi. Mungkin diolah lagi, kalau produknya itu masih mentah, diolah menjadi barang jadi. Kalau setengah jadi barang jadi begitu. Jadi menjadi keuntungan dari BUMDes juga. Terus kalau ada sawit Pak Irifani, nah, ini sudah ada ketentuan di P83. Jadi yang tidak boleh kalau di situ memang tidak ada sawit, tanam sawit nggak boleh. Tapi kalau sudah ada existing sawit, ketentuannya adalah boleh memanfaatkan sawit itu sampai setengah daur. Sambil serta-merta membangun hutan dengan pola agroforestry. Banyak kok tanaman-tanaman kehutanan yang tidak kalah sebetulnya dengan sawit itu. Hanya kita memang belum banyak, mungkin tugas kita bersama ya Pak Ripani untuk mensosialisasikan tanaman-tanaman kehutanan yang memang kemudian mulai gaharu aja. Gaharu itu kalau sudah disuntik dan itu harganya lebih tinggi daripada sawit mungkin itu. Dan ini mungkin masih PR kami bersama untuk sama-sama memperkenalkan untuk tanaman-tanaman yang memang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang praktik illegal logging di Babel Pak Ripani, Bangka Belitung, ada kelompok hutan kemasyarakatan namanya Arsel Community itu, di situ nggak ada illegal logging. Dan mereka perjuangannya memang mungkin kayak Bu Ona itu, bagaimana memberikan penyadaran ke masyarakat untuk tidak melakukan illegal logging di area itu, tapi membangun hutannya sehingga menjadi kawasan wisata alam. Tadi juga ada pertanyaan gimana LPHD BUMDes bisa memanfaatkan mangrove untuk wisata. Bisa. Kalau di situ belum ada izinnya, kayak Bu Ona tadi, membangun izin. Masyarakat mengajukan izin perhutanan sosial. Kan untuk wisata, jasling. Jadi di hutan produksi itu bisa jasa lingkungan wisata alam, bisa hasil hutan bukan kayu, maupun hasil jasa lingkungan itu atau pemanfaatan kawasan. Tapi di hutan lindung bisa wisata alam, bisa hasil hutan bukan kayu, bisa kawasan. Jadi terbuka nanti untuk memanfaatkan itu. Jadi pertama orang tidak boleh secara ilegal masuk hutan. Supaya tidak ilegal ya menggunakan skema ini perhutanan sosial ini. Diberi akses memanfaatkan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang. Berarti 70 tahun Pak Ripani, mungkin kita sudah meninggal ya Pak Ripani. Itu jadi selama 70 tahun bisa. Kenapa tidak itu dimanfaatkan akses itu? Tadi Bu Ona menyampaikan sudah ada 5, yang 1 sudah keluar izinnya, yang 4 sudah verifikasi. Jadi sangat terbuka ini. Tentu saja aturan-aturan dimati. Dan nanti kalau sudah ada di situ memang kewajiban masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi illegal logging. Saya pikir ilegal itu kan ilegal kalau dia sudah izin kan, jadi legal logging Pak Ripani ya, bukan ilegal lagi, legal logging. Bisa manfaatkan, maka Pak gunakan ini peluang-peluang perhutanan sosial. Saya kira itu Pak Ripani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Tadi istilahnya menarik hit ya, holistik, terus kemudian integratif dan spasial ya Pak Heru ya. Jadi ini bisa kita terjemahkan ke tingkat tapak, dan menurut saya apa yang perhutanan sosial ini tidak hanya sekedar bagaimana kita menjalankan regulasi sebetulnya, tetapi juga adalah bagaimana merestorasi pengetahuan-pengetahuan lokal kita sebetulnya. Karena dengan adanya skema perhutanan sosial ini, pengetahuan lokal, komoditi lokal, tanaman lokal itu bisa kemudian ditemukan atau direstorasi kembali. Jadi ini adalah satu kegiatan untuk bisa merevitalisasi keberagaman budaya, keberagaman pengetahuan yang justru ada di masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak Heru. Saya ke Ibu Ona, ini ada pertanyaan yang khusus dari Mbak Suari Utami Dewi kepada Ibu Ona nih. Bu Ona, bagaimana bisa timbul semangat dan motivasi untuk jadi pendamping? Karena ini menjadi satu persoalan juga ya Pak Heru ya, karena yang namanya pendamping perhutanan sosial ini itu tidak hanya kemampuan teknis tapi juga harus datang dari hati. Silakan Bu Ona untuk bisa memberikan respon pertanyaan ini.
bagaimana caranya bisa timbul semangat, motivasi, kerja keras. Jadi tidak hanya memfasilitasi satu kelompok saja, tapi juga memfasilitasi sekarang ini sampai ke 5 kelompok ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Kalau mau ditanya apa yang memotivasi saya mau menjadi pendamping, awalnya saya melalui dilibatkan dalam diskusi-diskusi oleh Yayasan Capa Kedana Ekologi, dan kemudian saya berpikir bahwa ini hal yang penting, tidak banyak dan tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Namun pada waktu itu saya berpikir bahwa ini sebuah isu penting yang perlu dan penting untuk diketahui oleh masyarakat luas dan pemerintah desa. Saya bukan pegawai, yang jelas saya bukan pegawai ya Mbak ya, yang jelas saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal tidak jauh dari kawasan. Awalnya hanya keterbebanan, kemudian setelah saya paham, itu menjadi tekad saya untuk mau terlibat menjadi pendamping perhutanan sosial. Saya tidak di-SK-kan oleh siapapun, saya hanya termotivasi oleh diri saya sendiri, dan kemudian perlu diketahui oleh teman-teman, menjadi seorang pendamping yang pendamping lokal yang tidak dimandatkan dari manapun, hanya atas kesadaran sendiri, itu butuh perjuangan, karena kita sering tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita, disepelekan, bahkan dianggap mengada-ada, tapi justru itu yang lebih memotivasi saya, dan saya sangat bersyukur karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, Mbak perlu ketahui bahwa untuk menjadi pendamping di desa yang tidak di-SK-kan oleh siapapun, tidak kita memang butuh jaringan, kita perlu mentor yang memang mengasah kita untuk menjadi lebih baik, dan sekali lagi motivasi saya untuk menjadi seorang pendamping perhutanan sosial itu adalah keterbebanan pribadi, bahwa kita sebagai orang kampung juga harus peduli pada pembangunan di kampung kita, dan ternyata butuh pergerakan sendiri dari kampung untuk menggugah pemerintah-pemerintah di atas. Dan karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena ada kita orang kampung yang mau bergerak, sehingga pemerintah itu peduli. Ketika kita bersuara, mereka sudah melihat pergerakan kita, mereka pasti akan peduli. Dan bagaimana mereka merespon. Perlu diketahui, berkat pendampingan saya sekarang dipercayakan juga menjadi salah satu anggota kelompok kerja percepatan perhutanan sosial untuk wilayah Sulawesi Tengah. Luar biasa menurut saya, karena saya hanya seorang ibu rumah tangga, hidup bersama suami dan 5 orang anak saya itu di gunung, tidak jauh dari kawasan. Nah, saya hanya mau menginspirasi teman-teman bahwa jangan melihat latar belakang pendidikan, jangan melihat status ekonomi, status sosial, tetapi mari kita melalui tekad, kita melihat apa yang kita lakukan adalah yang baik. Mari kita motivasi diri kita sendiri. Ketika kita melakukan yang baik, insya Allah ke depannya kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Baik, terima kasih Ibu Ona. Ya, Ibu Tami ini, Ibu Ona ini, Pak Heru, rumahnya asik sekali. Jadi tinggal di atas gunung, kita bisa melihat Teluk Palu dari sana, Pak Heru. Jadi dan kalau malam kita bisa, ya Teluk Tomini, dan malam hari kita bisa berburu ikan ya di Teluk Tomini, karena banyak sekali ikan yang masih segar-segar di sana dan kita bisa bakar langsung di pinggir pantai. Ini Pak Heru atau Bu Tami suatu saat nih harus berkunjung nih ke Parigi Motong, ke Desa Bondoyong. Baik, para peserta sekalian, para narasumber, Pak Heru, dan Ibu Ona, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, dan juga masih ada beberapa peserta yang memberikan informasi ingin bertanya, tetapi kita sudah dibatasi oleh waktu, dan saya yakin bahwa Pak Heru, Ibu Ona, dan para peserta yang lainnya juga, itu juga ada kesibukan-kesibukan yang lain. Saya pikir ini tidak diskusi yang terakhir ya Pak Heru, nanti kita masih bisa berkomunikasi, berinteraksi. Ini Pak Heru ini sangat komunikatif, terbuka untuk bisa kita saling berkomunikasi.
nanti bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakan lagi diskusi-diskusi seperti ini, ngobrol-ngobrol bareng Hutsos, karena Hutsos ini menjadi satu bagian yang penting di dalam tata kelola kehutanan, dan tadi disampaikan bagaimana membangun desa secara partisipatif, inspiratif gitu ya, integratif dan holistik tadi. Saya pikir itu saya tidak akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali pandangan-pandangan, banyak sekali informasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari bagaimana kita bisa memperbaiki, memberikan bakti kepada bangsa ini, gitu ya. Kemudian juga agar bisa memberikan motivasi, agar kita bisa kuat dan tetap percaya bahwa kita sebagai Bank Indonesia bisa menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini, dan juga memberikan kekuatan, memberikan inspirasi yang datang dari desa, dari warga desa seperti yang disampaikan oleh Ibu Tana tadi. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Direktur atas waktunya. Ibu Ona juga terima kasih untuk waktunya. Para peserta sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja apa tidak disengaja. Silahkan nanti kami akan berikan informasi lagi untuk ngobrol bareng Hutsos di seri keempat, tentu dengan tema-tema yang cukup menarik. Karena sekali lagi program perhutanan sosial ini itu tidak hanya milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini adalah milik kita semua dan akan bisa mendatangkan manfaat bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada ngobrol bareng Hutsos seri keempat sekitar 1-2 minggu lagi ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon untuk berfoto sebentar, jangan keluar terlebih dahulu. Oke, siap. Pakai salam 5 jari? Ya, pakai salam 5 jari semuanya, angkat tangan ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di hari ini. Selamat datang di acara kami selanjutnya, dan silakan ikuti akun sosial media kami di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram dengan nama akun Capa Keadilan Ekologi. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Oh ya, satu lagi, itu perihal sertifikat akan kami bagikan melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan di form registrasi. Terima kasih. Izin pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.